Matius 6 ayat 25, hal kekhawatiran judulnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubuk, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Tadi judulnya memahami Tuhan. Nah, kita sama-sama lihat firman ini. Bagaimana sih sebenarnya, apa sih firman Tuhan bilang? Karena aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir. Jangan khawatir. Amin. Ada lagunya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Terus apa lagi? Aku tidak khawatir. Yesus ingetin semua kita pada siang ini. Dia mau supaya kita jangan khawatir. Karena kalau kekhawatiran itu akan mengganggu kehidupan, akan membuat engkau nggak bisa fokus sama Tuhan. Tapi ayat yang ke-31 ini yang kita mau belajar pada siang ini. Ayat 31 ya. Kita buka sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oleh kiri kanannya bilang, Bapak tahu yang kita perlu. Bapak tahu apa yang kita perlu, ya. Pasti Yesus bilang jangan khawatir. Dan firman Tuhan jelas, Bapak tahu. Engkau butuh apa? Butuh chair? Bapak tahu. Engkau butuh rumah tanggamu dipulihkan? Bapak tahu. Apalagi engkau butuh apa? Tapi jangan bilang minta suami yang baru, itu enggak ya. Pastikan pada hari ini kita semua menyadari bahwa Bapak tahu. Bapak tahu apa yang kita butuhkan. Tahu banget. Tuhan tahu tentang kesehatanmu. Tuhan tahu tentang keluargamu. Tuhan tahu semua tentang hidup. Tentang anakmu yang bandel jadi pergumulan. Tuhan tahu. Yang pertama kita belajar untuk kita bisa memahami Tuhan dimulai dari kita menyadari bahwa Bapak tuh tahu. Bapak tahu. Bapak bilang jangan kamu khawatir. Aku tahu semuanya. Amin. Ini yang pertama kita belajar. Ayat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya, apa yang tadi Bapak tahu. Bapak bukan cuma tahu, tapi Bapak mau semuanya akan ditambahkan padamu. Bapak bukan cuma tahu, Dia mau tambahkan dalam hidupmu. Tapi ada syaratnya. Apa tadi? Cari dahulu kerajaan Allah. Bapak tahu, Bapak mau tambahkan. Uangmu Tuhan mau tambahkan. Tapi suamimu Tuhan nggak mungkin tambahkan. Pastikan baik-baik Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi perlu nggak kita khawatir? Nggak perlu. Pertama kita belajar bahwa Bapak itu tahu. Apa yang kita butuhkan, Bapak tahu.
Dan Bapa bukan cuma tahu, semuanya Bapa mau tambahkan. Apa yang mau ditambahkan? Mungkin rumahmu nanti Tuhan tambahkan. Mungkin keuanganmu Tuhan akan tambahkan. Apa aja dalam hidup, kesehatanmu Tuhan tambahkan, pulihkan. Dia mau tambahkan, tetapi ada syaratnya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini sebagai joke ya, pengantar kita untuk supaya jangan tidur siang. Saudara, Tuhan tuh tahu, makanya semuanya dia mau tambahkan. Ada, kalau engkau di sini ada Pak Huta Barat, ada nggak? Hutangnya tambah berat. Tapi untung aja ada si Matupang. Siapa takut? Ada Tuhan yang menopang. Amin. Tuhan tahu semua yang kita butuhkan. Tuhan tahu. Dan Tuhan mau tambahkan itu dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi perlu nggak kita mengalami kesulitan? Sebenarnya kita nggak perlu. Kita nggak usah ngalamin kesulitan. Sebab Tuhan tuh tahu dan Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita. Tapi kenapa? Saudara coba cek ya. Kalau engkau jauh dari Tuhan, pasti hidupmu berat. Karena manusia dirancang itu nggak bisa jauh-jauh dari penciptanya. Saudara dan saya tuh nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Waktu saudara jauh dari Tuhan, tadi kesaksiannya, dia salah jalan, salah pengelolaan keuangan. Tapi waktu kembali dia sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan pulihkan dia. Gak ada yang gak mungkin. Ini bukan sebuah cerita dongeng, tapi ini kenyataan. Allah kita itu Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan dia mau menambahkan kepada kita. Jadi kita sebenarnya cuma Tuhan mau satu hal. Cari dia dengan sungguh-sungguh. Cari dia seperti apa? Miliki hubungan yang baik dengan dia. Saudara, pasti deh kalau orang yang cuma datang, hanya sekedar datang, dengan orang yang datang mempersiapkan hidupnya buat dibajak sama Tuhan, itu berbeda. Ada orang datang, banyak orang datang ke gereja. Tapi kenapa responnya bisa berbeda-beda? Satu, ada waktu Tuhan. Kedua, memang orang itu dia datangnya cuma karena sebagai keterpaksaan dia. Orang Kristen nggak mungkin dong kalau nggak ke gereja. Kalau orang Jumat berarti saudara sepupu. Kalau kita Minggu, cuma sebuah rutinitas. Tapi yang Tuhan Yesus mau pada siang ini, cari dia. Orang yang mencari Tuhan, dia punya satu gairah di dalam kehidupannya untuk selalu dan selalu berjumpa dengan Tuhan. Nah, kita mau belajar pada siang ini, ada 3 hal yang perlu kita ketahui untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan, memahami Tuhan. Yang pertama ya, saya mau sampaikan, kita harus belajar mengenal kehendak Tuhan. Amin. Belajar dulu, bukan belajar yang penting Tuhan tolong saya nanti. Belajar kehendak Tuhan melalui setiap peristiwa dalam hidup kita. Apa sih kehendak-Mu Tuhan dalam hidup saya? Apa kehendak Tuhan dalam saya? Jangan langsung, Tuhan pokoknya aku percaya Kau pembuat mujizat. Benar, tapi nggak begitu. Saudara, kalau saudara berdoa, masuk dalam keintiman dengan Tuhan, saudara harus memahami apa kehendak Tuhan dari setiap peristiwa yang saya lewati dalam hidup saya. Ini yang pertama. Orang yang mengenal kehendak Tuhan, dia bisa menyelami pikiran Tuhan. Yang kedua yang kita mau belajar, apalagi yang kita mau belajar, doa itu bukan memaksa supaya Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Lakukan, pulihkan saya Tuhan, bukan. Tapi doa itu kita harus bisa memaksa diri kita melakukan kehendak Tuhan. Apa doa itu? Memaksa diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tadi yang pertama, memahami kehendak Tuhan. Yang kedua, memaksa. Paksa dirimu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau 2 hal ini saudara lakukan dalam hidup kita, kita akan melihat
karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita harus ubah cara pandang kita. Cara pandang ini penting. Saudara, kalau pandanganmu tentang seseorang udah salah, sekalipun dia benar, tetap salah. Karena pandangannya tentang orang itu memang udah salah. Nah, Tuhan mau supaya kita punya cara pandangnya dia. Cara pandang dia jangan kamu khawatir, itu pandangan Tuhan buat kita nih anak-anaknya. Tuhan bilang kamu harus percaya, kamu gak perlu khawatir. Tapi Tuhan, kita memandang dengan caranya manusia memandang. Uang sekolah belum bayar, sakit belum sembuh, rumah tangga hancur. Itu cara pandangnya kita ketika kita ada di posisi di dunia ini. Tapi Tuhan mau bawa saudara dan saya pakai cara pandangnya dia. Nah, yang saudara dan saya harus pakai dalam hidup ini cara pandangnya Tuhan. Cara pandang Tuhan dimulai dari mengenal tadi kehendak Tuhan. Saudara berdoa bukan minta supaya masalahmu beres, tetapi coba kenal kehendak Tuhan apa sih buat saya. Apa sih kehendak Tuhan nih dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, dalam rumah tangga saya, dalam setiap fase dalam kehidupan saya. Apa sih kehendak Tuhan? Nggak mungkin cuma kebetulan. Setiap peristiwa dalam hidup kita, firman Tuhan bilang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ini yang pertama, pahami kehendak Tuhan dan paksa diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara nggak bisa minta semuanya Tuhan, pokoknya udah doa, enggak. Tapi saudara harus paksa dirimu untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir, Tuhan beri aku paradigma. Cara pandangmu ini Tuhan. Karena Yesus punya cara pandang dari sorga, dia bilang, jangan kamu khawatir. Nah, kita di dunia ini pakai cara pandangnya kita, cara melihatnya kita. Makanya kita jadi khawatir, jadi cemas, jadi takut. Tapi yang Yesus mau ingatkan pada kita pada hari ini, ubah cara pandang. Ketika kau mengubah cara pandangmu dalam hidupmu, baru kau bisa melihat pintu yang terbuka. Mujizat demi mujizat. Mudah sih sebenarnya kalau kita dengar begini, mudah. Tapi waktu engkau berdoa untuk memaksa, bukan jadi kehendakku Tuhan, tetapi kehendakmu yang harus aku lakukan. Apa kehendak Tuhan? Kadang-kadang kehendak Tuhan itu yang kita nggak bisa lakukan. Karena namanya kehendak Tuhan kan. Kalau kehendak kita ya kita bisa buat aja. Kehendak Tuhan kadang-kadang di luar nalar kita. Tapi ketika engkau taat, di situ engkau akan lihat mujizat demi mujizat dalam hidup. Lakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tadi apa maksud Tuhan dalam semua peristiwa ini? Ada maksud Tuhan. Nggak mungkin Tuhan salah menaruh kita pada orang yang di sisi kita. Tuhan nggak pernah salah menempatkan orang. Kadang-kadang suka bingung kan Bapak Ibu ya, yang pilih jodoh siapa? Ibu. Yang mau cerai, ibu juga. Kita yang pilih, kita yang gagalin. Kita harus ubah cara pandang kita. Tuhan, aku mau Tuhan, beri aku cara pandangmu. Sekalipun lewat lembah air mata, lewat pergumulan. Tapi kalau memang itu kehendaknya Tuhan untuk aku lakukan, jalani dengan setia. Kau akan lihat mujizat, pintu pertolongan Tuhan pasti terbuka. Saya hidup selama jadi orang percaya, ketika saya terima kebenaran ini, kita manusia punya naluri khawatir, cemas. Tapi saya mau bilang, ketika itu datang, saya bilang, Tuhan, saya lebih mempercayai firman daripada apa yang saya lihat, yang saya alami. Tapi saya lebih percaya dengan apa yang firman katakan. Nah, saya rindu semua kita yang di ruangan ini belajar mempercayai apa yang firman katakan dalam hidupmu.
Bukan apa yang engkau lihat dengan matamu. Engkau lihat mungkin gak ada beras, tapi ketika engkau percaya Tuhanmu itu hidup, sesuai apa yang engkau baca, engkau renungkan, dan engkau hidupi, maka itu jadi kenyataan. Allah itu bekerja tuh. Dia itu memang gak kelihatan, tapi saudara bisa rasakan kehadirannya. Jadi kita menyembah Dia, kita rasakan kehadiran. Gak ada yang gak bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau supaya waktu kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ajar aku untuk mengenal kehendak. Ajar aku untuk mengenal kehendak. Apa sih kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku? Apa yang Tuhan mau buat aku? Tuhan, aku udah capek, aku udah lelah. Tuhan tahu. Dan Tuhan bilang, aku bukan cuma tahu, tapi aku mau menambahkan itu dalam hidup. Apa yang mau Tuhan tambahkan dalam hidupmu? Apa yang kau doakan? Tuhan mau berikan itu. Mungkin itu kesehatanmu, Tuhan mau tambahkan kesehatanmu. Mungkin keuanganmu, itu firman Tuhan bilang Dia mau tambahkan. Tetapi Tuhan bilang, pahami dulu kehendaknya. Apa sih Tuhan? Melalui peristiwa ini, apa kehendak Tuhan? Dan Tuhan paksa dirimu untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan miliki cara pandang. Yang terakhir ini sangat penting. Karena waktu engkau di bumi, engkau akan lihat semua orang dengan pola pikirnya dia. Dan bukan lagi pola pikir firman. Nah, yang saudara dan saya mesti tahu, kita hidup bukan apa kata orang. Kalau kata orang, repot kita hidup kata orang. Bisa-bisa ganti handphone terus. Karena ikutin perkembangan maunya. Tapi kalau kita ikut apa kata Tuhan, kehendak Tuhan, itu akan mengubah cara pandang. Maka ini penting banget ya saudara. Hidup di mana kita hidup ini kan penuh dengan persaingan. Kalau pendeta miskin, pendeta kurang doa. Pendetanya kurus, pendetanya lagi susah. Pendeta gemuk, wah kurang doa puasa. Serba salah jadi pendeta, bener gak? Bingung kan jadi pendeta ya Pak ya? Bingung. Asal pendetanya pakai cincin dikit bagus, wah uang jemaat. Di sini enggak, di sana jauh. Sini sih baik-baik semua. Saya mau bilang, hiduplah dengan cara pandangnya Tuhan. Kalau engkau dan saya hidup dengan cara pandangnya Tuhan, percayalah Bu, engkau pasti awet muda. Karena engkau enjoy dengar apa kata firman. Engkau gak dengar apa kata dunia. Saudara harus belajar dengar apa kata Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hatimu, yang kau dengar baik secara audible, itu yang kau kerjakan. Baru kau bisa lihat, ya mujizat demi mujizat. Kenapa sih kita banyak masalah? Karena kita gak cari Tuhan. Kita gak cari Tuhan, kita sibuk dengan kegiatan kita. Tapi padahal kalau kita mau diberkati, mudah ya siang ini. Tadi yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan saya suruh saudara, oh Pak, berarti kita gak usah kerja, tiap hari baca firman. Ya gak begitu maksudnya, bukan itu. Tapi gini loh, orang yang mencari Tuhan, seluruh kekuatan, potensi dalam hidupnya, dia serahkan buat Tuhan. Jadi kalau engkau punya potensi dalam hidupmu, bukan lagi Tuhan, buat aku jadi kaya. No. Bukan itu. Tuhan, pakai aku jadi berkat-Mu. Pakai aku jadi berkat. Kenapa saya enjoy ke tempat ini dari Gajah Mada sampai sini? Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan. Kenapa? Sukacitanya Tuhan nggak bisa dibayar. Saudara, makin saudara dalam sama Tuhan, nggak pernah sebanding dengan kebaikan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan nih, mau seharian kita khotbah hari Minggu, mau kita jadi asyir, apapun yang kita kerjakan jadi singer, kita nggak pernah bisa balas kebaikan. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan lebih jadi makin rendah. Kita makin rendah hati, makin mengalah. Disitulah Tuhan akan nampak. Jadi kalau engkau makin terpancing, tersulut dengan keadaan sekitarmu, engkau juga terpancing. Wow, hancur hidupmu.
Jadi mulai sekarang hati-hati juga dengan mulut. Ketika engkau lihat sesuatu, mulai siang ini ingat, oh iya ya, aku harus punya cara pandangnya sorga. Untuk kita bisa memahami Tuhan, punya cara pandangnya sorga. Orang bisa mengenal Tuhan dengan cara pandang sorga. Dengan cara apa? Merenungkan firman. Kalau engkau bilang ke orang Kristen, tapi engkau gak punya waktu untuk baca firman. Pak, saya sibuk, Pak, saya dagang. Kalau enggak, saya nggak bisa, Pak. Bangun, kalau perlu bangun jam 4. Kalau saudara latih hidupmu seperti itu, kau akan lihat. Karena saya udah uji dalam kehidupan saya. Waktu saya cuma jadi orang Kristen yang nggak disiplin, ya hidup itu gitu. Kadang terbuka, kadang ada pintu yang tertutup. Tapi saya mau bilang, ketika kita disiplin dengan Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan. Amin. Lakukan aja dulu bagian kita. Kita nggak usah tanya, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Kita nggak perlu tanya begitu. Lakukan apa yang jadi bagian kita, maka Tuhan yang akan melakukan apa yang kita nggak bisa kerjakan. Amin. Saya rindu jemaat-jemaat di tempat ini jadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan itu kelihatan kok wajahnya, senyumnya bakal kelihatan. Saudara mau pakai apa, make up yang paling mahal-mahal pun nggak akan bisa buat dirimu lebih cantik. Percaya saya, karena kemuliaan itu yang bisa membuat hidupmu indah. Dilihat orang tuh enak gitu. Ada orang udah dandan pakai bedak yang mahal-mahal jutaan, tetap aja cuma kayak didempul. Tapi kalau saudara hatimu bener-bener murni dalam Tuhan, engkau akan lihat senyummu aja orang sekitarmu akan diberkati. Amin. Saya simpulkan khotbah ini nggak perlu panjang-panjang ya, karena udah siang ini kayaknya nggak perlu panjang-panjang. Tapi saya berdoa biar kita bisa memahami Tuhan. Memahami Tuhan, Tuhan bilang kita nggak perlu khawatir. Jangan kamu khawatir. Khawatir tentang makan, minum, khawatir tentang apapun. Tapi firman Tuhan pada siang ini, Tuhan bilang, Bapak tahu, Bapak tahu. Apa yang kau butuhkan? Di tasmu tinggal berapa? Bapak tahu. Bapak tahu. Keren penampilannya, tapi uangnya di dompet. Bapak tahu. Bapak tahu. Bapak tahu semua kita. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Bapak. Yang kedua yang Bapak ingetin buat kita, maka semuanya Bapak akan tambahkan buat kita. Tapi Bapak bilang, mau nggak kau cari kerajaanku dan kebenarannya? Amin. Cari Dia. Orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan gak akan pernah tinggalin. Percaya, walau saya ikut Tuhan Yesus memang dari kecil, tapi hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan itu dimulai dari saya masih SMP, SMA, dan saya lihat sampai hari ini. Pernah punya pergumulan? Punya. Tapi Tuhan selalu bela. Amin. Jadi pastikan baik, apa kehendak-Mu Tuhan. Dari peristiwa yang aku lewati, masalah yang aku alami, apa sih kehendak-Mu Tuhan? Dan paksa dirimu dalam doamu itu bukan supaya masalahnya selesai, tapi paksa dirimu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan miliki cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar hanya melalui firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Amin.